Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back with Kontera Umratul Fadila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dagang di World Trade Organization atau WTO dan juga di International Center for Settlement of Investment Dispute atau singkatnya adalah ICSID. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke kasus yang pertama ya. So, ini dia. Para pihak dalam kasus nomor DS484 Indonesia, Mr. Smith Chicken Meat and Chicken Product adalah Brazil selaku penggugat dan Indonesia sebagai tergugat. Pada kegiatan perdagangan internasional tahun 2009 lalu, Indonesia dan Brazil terlibat dalam konflik ekspor ayam yang dilakukan Brazil ke Indonesia. Masalah ini timbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa tidak ada maksud untuk menghambat atau membatasi jalur impor daging ayam dari Brazil, tetapi hanya memastikan jika ayam tersebut aman dan halal untuk dikonsumsi, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Muslim. Hal tersebut dilakukan Indonesia agar menjamin bahwa setiap produk yang akan beredar di masyarakat aman sesuai dengan standar yang dibuat. Indonesia menetapkan peraturan bahwa ayam yang masuk ke Indonesia harus dalam keadaan hidup dan dipotong di Indonesia dengan cara tertentu yang manual oleh juru sembelih yang membuat ayam tersebut dapat dikategorikan aman dan halal. Namun, Brazil beranggapan bahwa hal tersebut menghambat ekspor ayam ke Indonesia karena menurut Brazil terdapat ketentuan-ketentuan yang dilanggar Indonesia. Tindakan yang diduga melanggar ketentuan di WTO tentang perdagangan bebas kemudian membuat Brazil menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan kasus DS484 Indonesia, Mr. Smith Chicken Meat and Chicken Product. Dalam kasus ini, Indonesia telah melanggar ketentuan-ketentuan WTO dengan klaim-klaim hukum yang dimenangkan oleh Brazil sebagai berikut. 1. Daftar produk yang dapat diimpor atau positive list. Hal ini tidak konsisten dengan artikel 11 GATT 1994 dan artikel 20 huruf D GATT 1994. Yang kedua, persyaratan penggunaan produk impor atau intended use. Hal ini tidak konsisten dengan artikel 11 GATT 1994 dan artikel 20 huruf B dan huruf D GATT 1994. Ketiga, yang mana prosedur perizinan import atau import licensing procedures dengan melakukan pembatasan periode jendela permohonan dan masa berlaku persetujuan atau application windows and validity periods dan menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara atau fake license terms. Hal ini tidak konsisten dengan artikel 11 GATT 1994 dan artikel 20 huruf D GATT 1994. Keempat, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner atau UNDUDILAI. Hal ini melanggar artikel 8 dan Annex C 1A SPS Agreement. Sedangkan 3 ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brazil gagal membuktikan bahwa Indonesia bersalah adalah sebagai berikut. 1. Diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor atau halal labeling requirement. Dalam hal ini Brazil gagal membuktikan bahwa halal labeling requirement bertentangan dengan artikel 3 ayat 4 GATT 1994. Yang kedua ada persyaratan pengangkutan langsung atau direct transportation requirement. Dalam hal ini Brazil gagal membuktikan bahwa direct transportation requirement bertentangan dengan artikel 11 GATT 1994 dan artikel 4.2 AOA. Yang ketiga adalah pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam atau general prohibition. Dalam hal ini Brazil gagal membuktikan secara prima facie karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis atau unwritten measure. Berikut ini merupakan proses penyelesaian sengketa dalam kasus ini.
Hasil dari gugatan tersebut adalah Indonesia harus merevisi peraturan yang berkaitan dengan penghambatan masuknya produk daging ayam dan ayam utuh dari Brazil. Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasional berdasarkan keputusan Panel Dispute Settlement Body atau DSB. Maka, berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Permentan PK-210-7-2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan Indonesia agar dapat menjaga hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan dunia. So guys, itu dia tadi proses penyelesaian sengketa di World Trade Organization atau WTO. Berikutnya kita akan beralih ke kasus di International Center for Settlement of Investment Dispute atau singkatnya adalah ICSID, yaitu mengenai sengketa Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd melawan Indonesia. So, ini dia. Dalam kasus ini, para pihaknya yaitu penggugat adalah Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd, sedangkan untuk tergugatnya yaitu Republik Indonesia. Adapun kronologi sengketa kasus ini bermula dari adanya sebuah gugatan permintaan ganti rugi investasi yang diajukan oleh Churchill Mining PLC dan Planet Mining Ltd di Forum Arbitrase International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID di Washington DC, Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Bupati Kutai Timur yang dianggap telah melanggar perjanjian bilateral investasi atau bilateral investment treaty dengan pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Churchill Mining PLC yang merupakan perusahaan tambang asal Inggris dan anak perusahaannya yaitu Planet Mining Pty Ltd yang berkedudukan di Australia. Gugatan yang dilatar belakangi oleh adanya pencabutan izin usaha pertambangan eksploitasi yang dilakukan oleh penggugat pada lahan di Busang, Kalimantan Timur oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010 diantaranya juga menyebutkan sangkaan terkait dengan adanya upaya ekspropriasi tidak langsung oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya nasionalisasi aset dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Para penggugat menuduh pemerintah Indonesia dalam hal ini Bupati Kutai Timur melanggar perjanjian bilateral investasi atau BIT RI UK dan RI Australia. Pelanggaran dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung atau indirect expropriation dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang atau fair and equitable treatment melalui pencabutan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan eksploitasi atau KP atau IUP eksploitasi anak perusahaan para penggugat atau 4 perusahaan grup Ridlatama di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Para penggugat mengklaim bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia dan mengajukan gugatan sebesar 1,3 miliar atau setara dengan kurang lebih 18 triliun. Berikut ini merupakan proses penyelesaian sengketa dalam kasus ini. Perlu
Perlu digarisbawahi bahwa kemenangan ini adalah prestasi luar biasa bagi pemerintah Indonesia yang dicapai melalui koordinasi, dukungan, dan kerjasama dari instansi-instansi terkait. Hal ini antara lain dengan alasan 1. Indonesia terhindar dari klaim sebesar 1,3 US dollar atau sekitar 18 triliun. Kemudian yang kedua, dengan penggantian biaya perkara sebesar 9,4 juta US dollar merupakan yang terbesar yang pernah diputus Tribunal ICSID. Ketiga, kemenangan ini merupakan kemenangan yang pertama yang dicapai pemerintah Indonesia di forum ICSID di Washington DC, Amerika Serikat. Keempat, bukti bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia merupakan peradilan yang transparan dan berkeadilan karena sebelumnya para penggugat pernah menempuh jalur hukum melalui PT UN hingga putusan kasasi Mahkamah Agung. Kelima adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia membuat perlakuan yang seimbang dan adil terhadap investor asing. Keenam, bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam pengelolaan di bidang pertambangan. Dapat disimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh ICSID pada tahun 2019 sudah sesuai karena suatu bentuk penipuan dan kecurangan tidak hanya melanggar secara hukum nasional, namun juga merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum kontrak internasional dan juga hukum perdagangan internasional. So guys, itu dia tadi 2 contoh kasus yang penyelesaian sengketanya melalui WTO dan ICSID. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung dari video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya Lentera Umrotul Fadila memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik secara informasi maupun penyampaian saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Thank you for watching.